Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Fisika Nada, channel yang membahas tentang fisika dan soal-soal fisika serta seluk-beluknya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore bagi pejuang UTBK tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal prediksi UTBK terutama untuk tes kemampuan akademik Saintek Fisika untuk seri gelombang cahaya, yaitu saya khususkan pada pembahasan untuk gelombang mekanik. Ya, langsung saja ke TKP. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini jika dirasa bermanfaat bagi para pejuang UTBK semua. Oke, langsung ke TKP. Ya, soal yang pertama, gambar di bawah ini memperhatikan profil sebuah gelombang pada suatu saat tertentu. Ini gambarnya ya. Titik A, B, dan C segaris, begitu juga titik D dan E. Simpangan di titik A sama dengan 0,5 kali amplitudenya, sedangkan simpangan di titik E kebalikannya min 0,5 amplitudo. Yang ditanyakan adalah berapa kali panjang gelombang jarak titik C dari titik A, titik C-nya ini ya, kemudian titik A-nya ini. Nah, oke, langsung kita eksekusi. Soal semacam ini adalah soal dasar tentang gelombang. Jadi kalau kita tidak tahu pengertian gelombang, kita tidak bisa mengerjakan soal ini. Langsung saja bahwa satu panjang gelombang, yang dimaksud dengan satu panjang gelombang itu untuk gelombang transversal adalah daerah yang memenuhi satu bukit dan satu lembah. Nah, kalau ini tadi jarak dari C ke AB, coba kita analisa. Nah, kita ambil bagian dari gelombang ini dulu aja yang gampang ya. Bagian ini sama ini merupakan dua lembah. Kemudian yang ini satu bukit penuh. Sementara bagian ini adalah satu bukit tapi kurang sedikit ini kurangnya. Nah, ternyata kekurangannya bisa dipenuhi pas dari jarak C ke titik keseimbangan ini. Nah, ini ya. Nah, tepat melengkapi kekurangan satu bukit. Sehingga keseluruhannya ada lengkap dua bukit dan dua lembah. Tentu saja bisa kita simpulkan kalau dua bukit dua lembah itu sama dengan 2 kali panjang gelombang. Ya, berarti jawabannya yang E. Mudah ya? Oke. Langsung kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Ada soal gelombang berjalan. Fungsi gelombang dari sebuah gelombang tali yang merambat sepanjang sumbu X adalah Y sama dengan 0,1 sin 10 pt min 10 px min 60 pt. X dan Y-nya dalam meter, T-nya dalam sekon atau detik. Pernyataan berikut yang benar adalah, nah ini adalah soal UTBK yang merupakan soal pilihan berganda 1, 2, 3, 4 ya. Dimana kalau jawaban 1, 2, 3 betul ini jawabannya A, 1, 3 B, 2, 4 C, 4 saja D, betul semuanya adalah E. Nah, itu petunjuknya biasanya seperti itu kalau tidak mengalami perubahan. Nah, langsung saja kita kerjakan untuk fungsi gelombang Y sama dengan 0,1 sin 10 px min 60 pt. Persamaan umum gelombang yang biasa beredar adalah Y plus minus A sin omega T plus minus Kx. Tanda plus dan minus yang depan ini menunjukkan arah getar. Yang plus arah getarnya ke atas, yang min arah getarnya ke bawah. Kemudian plus minus yang berada di antara omega T dan Kx ini menunjukkan arah rambat. Yang positif ini menunjukkan arah rambatnya ke kiri, ke sumbu X negatif, sedangkan yang negatif ini adalah menunjukkan arah rambat ke kanan atau ke X positif. Beberapa pernyataan di sini. Yang pertama ada jarak antara dua puncak berurutan adalah 20 cm. Kita cek satu persatu ya. Ya, yang pertama dilakukan adalah menyamakan urutan dari soal ini ke rumus umumnya. Jadi kalau kita ubah maka 60 pt ini ditukar ke depan,
kemudian 10 px ini ditukar ke belakang, maka persamaannya akan menjadi Y min 0,1 sin 60 pt min 10 pkx. Ya, sekarang kita lihat jarak antar dua puncak berurutan adalah 1 lambda. Jadi kita cari lambdanya berapa. Lambda dapat dari mana? Lambda dapat dari K. Nah, ini K-nya. K-nya sama dengan 10 pi. Karena K itu 2 pi per lambda sama dengan 10 pi, maka lambdanya sudah jelas 2 pi per 10 pi atau 0,2 meter atau 20 cm. Sehingga pernyataan yang pertama ini adalah betul. Oke. Kemudian yang kedua, waktu untuk menempuh satu panjang gelombang. Waktu untuk menempuh satu panjang gelombang dikenal dengan nama periode. Berarti kita cari T, atau bisa cari frekuensi dulu, tidak masalah. Dapat dari mana? Dapat dari omega. Omega ini sudah jelas sama dengan 60 pi. Ya. Dengan demikian omega 60 pi, omeganya sendiri 2 pi kali F. Maka F-nya sama dengan 60 pi per 2 pi sama dengan 30 Hz. Sedangkan untuk periodenya adalah 1/f, sehingga mudah saja T sama dengan 1/f sama dengan 1/3 sekon. Nah, di pernyataan dinyatakan bahwa waktu untuk menempuh satu panjang gelombang 2 sekon. Ini katanya periodenya 2 sekon, padahal dari hasil perhitungan periodenya adalah 1/3 sekon, sehingga pernyataan yang kedua salah. Kemudian pernyataan ketiga, tali bergetar 60 kali dalam 2 sekon. Ini hubungannya dengan frekuensi. Tadi frekuensinya sama dengan 30 Hz, yang artinya terjadi 30 getaran setiap sekonnya. Nah, berarti kalau untuk 60 getaran, waktunya mestinya 2 sekon gitu ya. Nah, 2 sekon bergetar 60 kali, sehingga selaras dengan pilihan yang ketiga. Jadi yang ketiga betul. Kemudian yang keempat, gelombang merambat searah sumbu X negatif. Kita lihat kembali rumusnya. Nah, ini tanda min di sini menunjukkan arah getar. Nah, arah getar kalau negatif adalah ke kanan, bukan ke sumbu X negatif, tetapi gelombang merambat ke kanan atau sumbu X positif, sehingga pernyataan keempat ini salah. Pernyataan 1 betul, pernyataan 3 betul, berarti jawaban yang perlu dituliskan adalah berarti B ya. Ya. Dilanjut untuk soal yang ketiga. Ada gelombang stasioner yang terbentuk di dalam sebuah pipa organa terbuka memiliki gelombang maksimum sebesar berapa kali panjang gelombang? Ya, beberapa kali panjang pipa. Nah, kita lihat satu persatu untuk pola-pola gelombang yang berada dalam pipa organa terbuka. Pipa organa terbuka, semacam ini ujungnya terbuka. Kemudian pola gelombang yang paling sederhana adalah semacam ini. Ada perut, simbol perut, di mana ini jelas satu panjang L ini memenuhi 1,5 lambda, atau kalau kita balik berarti lambdanya sama dengan 2L gitu ya. Kemudian pola gelombang selanjutnya setelah ini adalah pola gelombang dengan bentuk semacam ini. Ada perut, simbol perut, simbol perut. Nah, jarak perut ke simbol ini 1/4 lambda, berarti 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, persis 1 ya. Berarti L-nya sama dengan lambda. Atau kita balik lambda sama dengan L, sama saja. Nah, kemudian pola gelombang yang selanjutnya adalah perut simbol, perut simbol, perut simbol, perut. Nah, di sini berarti L-nya sama dengan 3/2 lambda. Kita hitung saja. Berdasarkan jarak perut simbol perut ke simbol ini 1/4 lambda. Kalau kita hitung semuanya ke atas ini menjadi 3/2 lambda, atau lambdanya sama dengan 2/3 L. Nah, yang ditanyakan yang maksimum. Kalau kita lihat ini, nah ini 2L, kemudian ini L, ini 2/3 L. Maksimum adalah paling besar, berarti yang paling besar adalah yang pertama. Jadi panjang gelombangnya maksimum sama dengan 2 kali panjang pipanya. Lambda sama dengan 2L. Cukup jelas ya? Oke, ini jawabannya yang A. Oke, dilanjut. Nah ini agak panjang nih soalnya, tapi percayalah bahwa soal ini mudah. Kita lihat gelombang ultrasonik dapat digunakan untuk memfokuskan kamera otomatis dengan cara menembakkan pulsa gelombang bunyi ke objek dan merekam respon baliknya menggunakan sensor.
Pada uji awal, pulsa ditembakkan dari kamera tersebut ke objek berjarak 20 meter dan diperoleh respon setelah 120 milisekon. Jadi ada jarak sumber yang pertama adalah 20 meter, kemudian respon dari peralatan gelombang ultrasonik dan sensornya. Ini gelombangnya berarti bolak-balik ya, pergi terus pulang. 120 milisekon, 120 kali 10⁻³ sekon gitu ya. Kemudian seseorang hendak menggunakan kamera tersebut pada objek serangga yang mendapatkan respon setelah 12 milisekon. Laju bunyi di udara sekitar dan jarak tembak kamera ke objek adalah berapa? Jadi ketika ada waktu respon 12 milisekon, ini ditanyakan berapa cepat rambat gelombangnya dan berapa jarak tempat yang kedua itu, objek yang kedua itu. Oke, berarti kita mencari cepat rambat dulu. Dari data yang pertama ini gampang sekali bahwa cepat rambat adalah 2S dibagi delta T1. Kenapa 2S? Karena gelombang yang dipancarkan kemudian dipantulkan diterima oleh sensor, sehingga 2 kali jarak yang ditempuh adalah 2 kali. Jadi V sama dengan 2S1 dibagi delta T1. Ini rumus kecepatan seperti biasa ya, jarak total dibagi waktu. Jadi 2 kali 20 dibagi 120 kali 10⁻³ ini kalau kita hitung 10⁻³ naik ke atas, kemudian ini kita sederhanakan hitungannya menjadi 1000 dibagi 3 atau 333,3 meter per sekon. Ini V-nya. Nah, kemudian untuk mencari S2-nya bagaimana? Ya, sama saja rumus yang digunakan V sama dengan 2S2 bagi delta T2. Atau S2 sama dengan V kali delta T2-nya dibagi 2. Maka kita gunakan yang 1000/3 ini ya, supaya hitungannya gampang. 1000/3 kali 12 dibagi 2 akan sama dengan 2 meter. Jadi V-nya 333,3 meter per sekon. Kemudian jarak objek baru yang diamati selama waktu respon 12 milisekon adalah 2 meter. Jawabannya yang mana? Yang B gitu ya. Jawaban yang B. Oke, dilanjut soal yang ke-5 atau soal yang terakhir dalam pembahasan ini. Ini adalah ada seperangkat percobaan resonansi. Sebuah garpu tala digetarkan di atas tabung yang panjang kolom udaranya adalah L seperti gambar di sini. Panjang kolom udara diubah-ubah dari kecil sampai besar, sehingga panjang kolom udara adalah Ln, terjadi resonansi yang ke N. Ternyata perut gelombang tidak tepat terjadi di ujung tabung, akan tetapi terjadi pada jarak delta L di atas ujung tabung. Jadi ini di atas ujung tabung sedikit. Jika laju gelombang bunyi V, maka frekuensi gelombang bunyi yang terjadi adalah, nah coba kita analisa dari L1 dulu ya. Kemungkinan yang pertama pola gelombang yang dibentuk adalah semacam ini. Nah, ini pola gelombangnya. Kemudian ini jarak kolom udaranya L1, tapi perutnya terletak di delta L di atas ini. Jadi panjang keseluruhannya nanti adalah L1 ditambah delta L. Nah, ini 1/4 lambda. 1/4 lambda karena hanya ada perut dan simbol. Dengan demikian, 1/4 lambda ini sama dengan L1 plus delta L gitu ya. Jadi panjang sekian sama dengan 1/4 lambda. Oke, untuk yang kedua misalnya kita lihat pola gelombang pada kemungkinan yang kedua atau resonansi kedua. Pola gelombangnya akan menjadi semacam ini. Jadi ada simbol perut, tapi perutnya tetap di atas bibir tabung resonansi ini ya. Jadi ini L2, kemudian ini delta L-nya sekian. Nah, ini akan sama dengan 3/4 lambda. Ingat jarak perut, simbol ke perut adalah 1/4, perut ke simbol 1/4, kemudian simbol ke perut 1/4 lagi, berarti 3/4 lambda ya. Nah, dengan demikian 3/4 lambda sama dengan L1 ditambah L ya, delta L. L2 maksudnya ini, bukan L1. Kemudian untuk yang L3, nah ini L3, maksudnya ini L3 kali ini delta L, kemudian ini menjadi
5/4 lambda. Jadi 5/4 lambda sama dengan L 3 ditambah delta L. Nah, ini kesemuanya kalau kita cari, kita lihat spesifikasi dari ini 1/4, kemudian ini 3/4, ini 5/4, bisa dibuat deret. Yang ini adalah 1, kemudian ini 3, ini 5. Jadi kalau untuk L ke N nanti ada 2N-1. 2N-1 ya. Dengan demikian, dengan mengubah yang saya lingkari ini dengan 2N-1 akan menjadi rumus umumnya. Maka ini 2N-1. Nah, lambdanya 2N-1 dibagi 4 ya. Lambdanya V per F sama dengan Ln plus delta L. Dengan demikian, maka F, nah ini aljabar biasa saja ya. Fn ini pindah ruas ke sini, ini pindah ruas ke bawah menjadi F sama dengan 2N-1 kali V per 4 Ln plus delta L. Ini frekuensi resonansi yang terjadi, sehingga jawabnya yang D. Nah, ini saja untuk kesempatan kali ini, 5 soal dari seri gelombang cahaya, terutama tentang gelombang mekanik. Semoga pembahasan ini bisa membantu para pejuang UTBK untuk meraih cita-citanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika.